Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video ini saya akan menampilkan simulasi mengajar menggunakan media sederhana. Materi yang akan disajikan adalah tentang pelajaran kelas 3 SD, tema 1, subtema 3. Sedangkan materi yang akan dibahas adalah daur hidup pada hewan. Nah, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah serta doa. Marilah anak ibu, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita mendapat ilmu yang baik dan bermanfaat serta diberi pemahaman. Amin. Ibu langsung absen ya. Arif, Adrian, Fadli, Hafiz, Rian, Alifa, Anissa, Kaira, Syahila, Sani, Zahra. Alhamdulillah anak ibu hadir semua. Nah, kita langsung ke materi kita, yaitu kita masuk pada materi subtema ketiga, yaitu daur hidup hewan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Nah, daur hidup ada 3 cara, yaitu melalui metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tanpa melalui metamorfosis. Nah, di sini apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari makhluk hidup. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk dan fungsi tubuh suatu makhluk hidup. Nah, di sini tadi ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melalui 4 tahapan perubahan bentuk. Melalui apa saja itu? Yaitu tahap telur, ulat atau larva, tahap kepompong, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya mengalami 3 tahapan perubahan saja. Nah, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Apa saja hewan yang termasuk metamorfosis sempurna? Ada yang tahu anak ibu? Apa itu? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Ada lagi yang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kata. Nah, selain kata ada lagi itu namanya kumbang tanduk. Nah, selain kumbang tanduk ada lagi hewan yang di sekitar kita yang biasanya datang ketika mencium bau yang menyengat ataupun bau busuk. Apa itu? Lalat ya. Kalau kita jorok dan tidak menjaga kebersihan, maka kita akan didatangi lalat. Nah, ada lagi masih hewan yang di sekitar kita. Hewan yang akan menggigit kita jika kita juga tidak menjaga kebersihan. Hewan itu akan berkembang di sekitar kita. Hewan apakah itu? Hewan yang bisa mendatangkan penyakit berbahaya.
Apa nama penyakitnya? Demam berdarah. Ada anak ibu yang tahu apa nama hewannya? Nyamuk. Iya, nyamuk. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena nyamuk juga mengalami 4 fase tahap dari daur hidupnya, yaitu dimulai dari telur, telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, dan menjadi hewan dewasa. Nah, daur hidup pada hewan dapat digambarkan. Nah, ibu punya gambarnya. Gambar dari daur hidup hewan yang pertama yaitu ibu punya di sini hewan. Hewan apa ini anak ibu? Sini ibu punya hewan kupu-kupu. Nah, betul. Kupu-kupu adalah termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Diawali tahap pertama dari tahap telur. Telur kupu-kupu selama 4-5 hari akan menetas menjadi ulat. Ulat atau nama lainnya yaitu larva. Larva atau ulat akan tumbuh dengan memakan apa makanan ulat anak ibu? Daun. Ya, ulat akan tumbuh dengan memakan daun. Setelah pertumbuhan ulat dirasa cukup atau sudah mencapai cukup besar, maka ulat tersebut akan berhenti makan. Ulat tersebut akan berhenti makan untuk mencari tempat untuk menjadi kepompong. Nah, ulat akan menjadi kepompong. Di dalam kepompong terdapat ulat yang akan terus tumbuh menjadi kupu-kupu. Setelah pertumbuhan, ulat berkembang menjadi kupu-kupu di dalam kepompong. Setelah pertumbuhannya merasa sempurna, kupu-kupu akan keluar dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan terbang. Kupu-kupu dewasa akan terbang untuk mencari makan. Apa makanan dari kupu-kupu anak ibu? Makanan dari kupu-kupu adalah sari bunga, ya. Sari bunga atau nektar. Nektar juga disebut nama lainnya yaitu sari bunga. Sari bunga nama lainnya yaitu nektar. Nah, itulah proses dari daur hidup kupu-kupu yang dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Nah, untuk memudahkan anak ibu mengingatnya, ibu punya lagu di sini. Nah, supaya anak ibu tidak jenuh, marilah bersama-sama kita nyanyikan agar anak ibu mudah untuk mengingat daur hidup dari kupu-kupu. Ayo anak ibu, kita mulai dari telur. Telur-telur ulat kepompong kupu-kupu daur hidup kupu-kupu. Ya, sekali lagi. Telur-telur ulat kepompong kupu-kupu daur hidup kupu-kupu. Iya, pandai anak ibu. Nah, dari daur hidup kupu-kupu ada yang anak ibu tidak mengerti, ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah anak ibu sudah mengerti. Berarti kita lanjut pada hewan berikutnya. Ibu punya hewan di sini. Hewan berikutnya adalah, nah, ini dia. Hewan berikutnya adalah hewan kata. Iya, hewan kata juga mengalami metamorfosis sempurna. Ini adalah gambar dari daur hidup kata.
Daur hidup kata tahap pertama juga dimulai dari telur. Telur akan menetas dan berkembang menjadi berudu. Berudu akan tumbuh menjadi katak muda atau bisa disebut katak berekor. Nah, katak muda atau katak berekor akan tumbuh menjadi katak dewasa. Ekor pada katak muda perlahan-lahan akan hilang dan akan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan mencari makan. Apa makanan katak, anak ibu? Makanan katak adalah serangga, bisa nyamuk, bisa lalat, dan serangga-serangga kecil lainnya yang disukai katak. Nah, katak dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Telur akan menetas menjadi berudu dan berudu menjadi katak muda menjadi katak dewasa. Begitu seterusnya siklus hidup dari hewan katak. Nah, dari hewan katak ada anak ibu yang belum mengerti, ada yang mau ditanyakan? Nah, anak ibu udah mengerti, alhamdulillah. Kita lanjut pada hewan berikutnya. Nah, hewan apa ini anak ibu? Hewan berikutnya adalah hewan lalat. Iya, hewan lalat adalah hewan yang juga mengalami metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap perubahan bentuk dan fungsinya. Nah, hewan lalat itu tahap pertama dimulai dari tahap telur. Telur akan menetas menjadi larva atau bisa kita sebut belatung lalat. Nah, belatung lalat atau larva akan tumbuh dan menjadi pupa. Pupa di sini bisa juga kita sebut kepompong lalat. Nah, kepompong lalat ini akan tumbuh dan kemudian dari kepompong akan keluar lalat dewasa atau disebut dengan imago. Nah, begitu seterusnya daur hidup lalat dari telur. Lalat akan hinggap pada tempat yang dia inginkan dan akan bertelur di sana. Dari telur akan menjadi larva. Dari larva akan menjadi pupa. Pupa akan menjadi lalat dewasa. Makanya kita harus menjaga kebersihan karena kalau kita tidak menjaga kebersihan akan didatangi lalat, terutama makanan kita, terutama makanan yang akan kita makan. Jadi kita tidak boleh jajan sembarangan karena jajan sembarangan banyak makanan yang terbuka, yang tidak higienis karena sudah dihinggapi lalat. Jika makanan sudah dihinggapi lalat, lalat akan bertelur pada makanan tersebut. Nah, jika makanan itu termakan oleh kita bisa sakit. Jadi anak ibu harus menjaga kebersihan karena lalat akan bertelur, telur lalat akan menjadi belatung. Nah, belatung atau larva akan berkembang lagi, dia akan menjadi pupa dari lalat. Nah, pupa tadi akan mengeluarkan lalat dewasa. Begitulah siklus hidup dari hewan lalat. Nah, hewan lalat ada yang ibu tidak mengerti? Alhamdulillah, ibu sudah mengerti. Kita lanjut ke hewan berikutnya yaitu, nah ini dia. Ini adalah hewan, nah, hewan nyamuk. Nah, ini adalah hewan
nyamuk. Hewan nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap perubahan. Mulai dari telur menjadi larva. Kalau pada nyamuk juga disebut dengan jentik-jentik. Nah, larva atau jentik-jentik akan menjadi pupa. Pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, dari nyamuk dewasa inilah daur hidup dari nyamuk. Nyamuk dewasa akan kembali bertelur. Telur dari nyamuk akan menjadi larva. Larva atau pada nyamuk disebut jentik-jentik. Jentik-jentik akan tumbuh menjadi pupa. Dari pupa akan keluar nyamuk dewasa. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan agar terhindar dari gigitan nyamuk. Apa yang harus kita jaga dari proses nyamuk ini? Kita harus menerapkan 3M. Apa itu? Menjaga kebersihan. Apa itu 3M? Mengubur, menutup, dan menguras. Apa yang dikubur? Dikubur yaitu sampah, jangan dibuang sembarangan. Jangan sampai ada air yang tergenang. Nah, apa itu? Menutup tempat penampungan air agar jentik-jentik nyamuk tidak berkembang di sana. Nah, apa itu menguras? Kita harus rutin menguras bak mandi kita agar nyamuk tidak berkembang di sana. Nah, karena nyamuk adalah hewan yang berbahaya, bisa mendatangkan penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Nah, dari siklus hidup nyamuk, ada yang anak ibu ingin tanyakan. Ini adalah daur hidup nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ada anak ibu yang tidak mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Nah, inilah contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Tadi kita awali dari hewan kupu-kupu, kemudian katak, kemudian hewan lalat dan nyamuk. Nah, sampai di sini pelajaran kita karena waktu kita sudah habis. Kita sudahi pelajaran kita sampai di sini. Jadi untuk tugasnya ibu beri yaitu membuat gambar dari daur hidup kupu-kupu dan katak saja. Buat di buku gambar masing-masing dan diberi warna. Nah, sampai kita sudahi pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.